Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajarkan tentang tajuk meladani kemuliaan dan kejujuran para rasul Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengertian para rasul itu banyak sifat-sifatnya, dan kita harus percaya kepada para rasul dulu. Beriman kepada rasul, pengertian iman kepada rasul, beriman kepada rasul mengandung maksud meyakini. Maksudnya hati kita meyakinkan bahwa rasul itu adalah pesuruh Allah yang benar, dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka pertama kali kita harus mempercayakan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus percaya sepenuh hatinya. Dan banyak cabaran atau cabaran di Allah bagi kepada Rasulnya untuk menemui. Cabarannya banyak di sini, seperti kisah Nabi Nuh sebagai ulul asmi dan ajaran Islam. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Jadi para rasul itu memiliki tugas yang diamanatkan kepada Allah. Kepada mereka merupakan manusia yang terpilih yang sengaja diutus oleh Allah untuk membaiki keadaan kaumnya. Adapun secara rinci tugas daripada rasul sebagai berikut. Sebagai membawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Jadi para nabi dan para rasul itu tidak sama. Jika dikatakan, sebagian ulama berkata para rasul itu nabi itu ada banyak, tapi yang para nabi itu tidak semuanya jadi rasul. Dan rasul itu menyampaikan, kerjanya adalah menyampaikan, membawa ajaran tauhid. Maksudnya
membawa ajaran yang benar di saat itu adalah Islam, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada kaum yang sesat, yakni ada Quraisy, kaum Quraisy, kaum Bani Israel, kaumnya banyak lagi, dan bukan mudah untuk menyebarkan, kerana ada cabaran di cabaran mereka itu banyak. Contohnya mereka melempar batu kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi membawa ajaran Islam. Suruh orang yang menyembah berhala itu keluar dan percaya kepada Allah yang satu. Seterusnya, sebagai membawa kabar gembira bahawa hamba-hamba Allah yang tidak kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Sebagai membawa kabar gembira, Nabi ini akan membawa kabar yang gembira apabila membawa kabar gembira kerana kabar yang disebarkan oleh Nabi itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua itu adalah benar semua. Yang ketiga, sebagai memberi peringatan bahawa manusia yang ingkar berbuat kejahatan, maksiat dan menganiayanya akan mendapatkan balasan neraka. Membina kehidupan manusia akan menerapkan akhlak yang mulia. Sifat para Rasul, sifat wajib bagi Rasul ada 4. Satunya As-Siddiq. Satunya Siddiq itu artinya berkata benar. Apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran, tidak ada yang salah sama sekali. Yang kedua, amanah. Yang kedua, amanah. Amanat artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para Rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercayakan. Amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang ketiga, tabligh. Artinya menyampaikan. Seorang Rasul adalah manusia pilih Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh para Rasul apa adanya, yang tidak ditambah apapun, dikurangi sedikit pun. Dan apa disampaikan di sini, tabligh adalah menyampaikan menyampaikan wahyu yang telah diterima oleh, menyampaikan wahyu dan tidak ada yang salah sedikit pun. Maka fatanah. Seterusnya, fatanah artinya cerdas. Seorang Rasul harus adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Dan seorang Rasul ini semuanya cerdas, pikirannya luas. Apabila datang peperangan atau apabila
ada musuh datang menselamatkan umatnya. Bagaimana para rasul ini ada sifatnya cerdas, dan kita bisa meladani dengan satu jalan, yaitu usaha untuk mendapatkan kecerdasan itu melalui kita belajar, kita dengar, kita buat dengan betul. Sifat mustahil. Adapun sifat mustahil bagi Rasulullah ada 4, yaitu kasib, artinya dusta. Seorang Rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan harinya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. Khianat, artinya yang kedua, khianat artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak mungkin mengkhianati umatnya. Sifat kesabaran ada juga di para rasul. Sifat kesabaran. Sifat kesabaran ada juga pada rasul. Contohnya kepada Nabi Musa alaihissalam, dia tercatat bahawa Nabi Musa adalah rasul yang tegas kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidupnya, akan tetapi tidak membuat Nabi Musa alaihissalam menjadi manusia yang tidak tahu balas budi. Beliau berperilaku sebagai itu demi menghidupkannya prinsip-prinsip kebenaran. Tentu karakteristik seperti ini perlu kita memiliki akar mempunyai sifat tegas dan tidak mudah dipengaruh. Selain itu, Nabi Musa mendapatkan kelebihan mampu berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa ini seorang adalah lidahnya yang tidak bisa mensebutkan huruf-huruf yang jelas. Jadi Nabi Musa juga bisa, walaupun lidahnya tidak bisa berbicara yang jelas, tapi bisa menyebarkan Islam dengan semuanya yang Nabi Musa bisa buat. Dan salah satu doanya disebut oleh Nabi Musa itu, doanya sebermulaan kita belajar adalah Rabbighfirli wal lupa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa ini Nabi Musa memintakan kepada Allah, hampirnya sekurangnya begini: ya Allah, memudahkan
saya untuk melakukan kepada kaumnya dengan percakapan yang jelas kayak gitu. Jadi semua para rasul ini yang kita bisa meladani adalah sifat jujur, sifat kesabaran, sifat mulia. Semua itu sifat mulia. Kejujuran kita ini sekarang ya hampir semakin kurang. Yang kita bisa buat ya, para seorang rasul itu harus kita bisa meladani sifat mereka melalui yang mudah itu berdoa. Apabila kita berdoa, insya Allah kita akan melindungi dari syaitan yang direjam. Yang kita bisa meladani adalah kita berdoa dan berusaha seperti mana para rasul membuat sebelumnya. Jadi itu saja yang disampaikan oleh saya. Saya Bapak Ilham Sumali akan berakhir pertemuan kita pada hari ini. Semua hadir hari ini ya. Semua hadir. Berakhirlah kuliah kita pada hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.